Bagaimana cara menciptakan rumah yang lega, fungsional, dan tetap terlihat mahal ketika Anda hanya memiliki lahan seluas 5 kali 10 meter? Saya menghadapi tantangan ini secara langsung. Solusinya, sebuah perpaduan arsitektur dua lantai bergaya Japandi yang kompak namun sangat matang. Lahan ini cukup tipikal untuk area perkotaan yang padat. Strategi utama saya adalah pemaksimalan ruang vertikal dan pemanfaatan setiap inci lahan di bagian depan tanpa membuat rumah terlihat sesak dari luar. Secara keseluruhan, saya memilih pendekatan desain Japandi. Perpaduan estetika Jepang yang minimalis dengan fungsionalitas Skandinavia yang hangat. Hal ini tercermin dari pilihan warna utama yang saya gunakan. Putih bersih sebagai warna dasar, dipadukan dengan aksen kayu yang memberikan kehangatan visual, dan sedikit sentuhan abu-abu gelap untuk memberikan kesan modern dan tegas. Pemilihan bentuk atap pelana yang tinggi dan tajam bukanlah tanpa alasan. Selain memberikan karakter visual yang kuat, bentuk ini sangat efisien dalam menghadapi curah hujan di iklim tropis kita. Sekaligus memungkinkan saya menciptakan plafon yang tinggi di dalam rumah untuk void cahaya yang akan kita lihat nanti. Sekarang, mari kita bedah area depan rumah ini yang saya atur sedemikian rupa sebagai ruang publik luar. Di sebelah kiri, saya hadirkan area carport berukuran 3 kali 4,5 meter. Dimensi ini saya hitung dengan presisi agar cukup untuk satu mobil ukuran sedang. Material penutup lantai carport sengaja saya pilih paving block berwarna abu-abu dengan grid minimalis. Pemilihan ini didasarkan pada fungsionalitas, yaitu tahan beban mobil, memiliki resapan air, dan secara visual bersih namun bertekstur. Salah satu detail yang saya pertimbangkan adalah penggunaan gerbang kisi-kisi berbahan kayu di area depan carport ini. Gerbang ini memberikan privasi, namun tetap memungkinkan sirkulasi udara dan cahaya masuk. Ini menciptakan kesan tertutup namun tidak terkurung, seperti gerbang besi padat pada umumnya. Di samping carport, saya pisahkan akses menuju pintu utama melalui area teras berukuran 2 kali 2,5 meter. Karena keterbatasan lahan di dalam, saya mengambil keputusan desain yang agak tidak biasa. Saya mengonsepkan teras ini tidak hanya sebagai transisi, tapi juga sebagai ruang tamu luar. Salah satu point of interest di sini adalah vertical garden yang menyatu dengan tembok. Saya menghadirkan elemen hijau ini sebagai penyaring polusi, peredam bising dari jalan, sekaligus memberikan kesegaran visual langsung saat ada tamu yang datang atau saat Anda keluar rumah. Di sudut teras ini, saya rancang sebuah floating bench terintegrasi dengan aksen kayu yang hangat. Mengapa floating bench? Saya ingin menciptakan kesan lantai yang bersih dan lega di area sempit. Bangku ini fungsional untuk tamu yang hanya mampir sebentar tanpa harus masuk ke dalam rumah. Posisinya yang menyudut ini membuat sisa area lantai di depannya terlihat lebih lapang. Dari sisi eksterior, desain ini menjawab kebutuhan area publik luar yang efisien, fungsional, namun tetap mempertahankan estetika Japandi yang elegan. Area depan ini saya pecah menjadi carport dan teras tamu yang keduanya memiliki identitas yang kuat. Setelah melewati pintu utama, kita disambut oleh area transisi kecil atau foyer. Ini berukuran 2 kali 1,5 meter. Sesuai hitungan saya, area ini sudah cukup proporsional untuk area transisi. Di sisi kanan, saya tempatkan sebuah konsol kayu built-in dengan cermin bundar melayang di atasnya. Penempatan cermin besar ini bertujuan untuk memantulkan cahaya masuk, menciptakan ilusi ruang yang lebih dalam di area sempit ini, sekaligus memberikan privasi langsung ke ruang keluarga utama. Setelah berbelok dari foyer, kita langsung dihadapkan pada jantung area publik rumah. Ini sebuah ruang konsep terbuka, berukuran 3,7 kali 4,5 meter. Area ini mencakup ruang keluarga dan ruang makan yang saling terhubung secara visual tanpa sekat. Di area ruang keluarga, saya memaksimalkan fungsi setiap inci lahan. Saya memilih sofa 2-seater berdesain kompak dan ramping agar tidak mendominasi ruangan. Di depannya terdapat meja kopi sederhana dan tipis. Salah satu kelebihan di sini adalah penempatan jendela kaca besar di sisi depan rumah. Jendela ini membawa pencahayaan alami yang sangat melimpah dari carport. Secara visual, memperluas area keluarga hingga ke luar, sehingga kita tidak merasa terkurung meskipun di lahan yang tipis.
Peralihan dari area duduk ke area makan terjadi secara mulus. Saya menempatkan meja makan 4 kursi di sini. Meja makannya sengaja saya pilih yang berdesain kaki-kaki tipis untuk menjaga kesan ringan di dalam ruang sempit. Kunci agar area konsep terbuka ini terasa luas adalah dengan meniadakan sekat padat dan memaksimalkan pencahayaan alami. Di sisi belakang area makan, terdapat pintu geser kaca besar berbingkai hitam. Pintu ini bukan hanya akses ke area taman di belakang, tetapi juga merupakan sumber pencahayaan alami kedua dan ventilasi silang yang krusial untuk rumah tipis ini. Di bagian atas area void ini, saya pasang sunroof kaca untuk memastikan cahaya matahari masuk hingga ke dalam rumah. Penempatan tanaman besar di depan pintu kaca memberikan kesegaran visual dan memperkuat koneksi dengan alam di area dalam. Di sisi lain area ruang keluarga, terdapat tangga menuju lantai 2. Sesuai prinsip efisiensi ruang Japandi, area di bawah tangga ini tidak saya biarkan kosong. Saya memanfaatkan secara vertikal sebagai tempat penyimpanan tertutup, dengan desain kabinet minimalis serasi dengan aksen kayu di foyer. Lanjut kita ke area powder room. Inilah powder room atau toilet tamu di lantai bawah. Ini berukuran 1,3 x 1,5 meter. Untuk menjaga kebersihan estetika Japandi, area basah di lantai bawah hanya berupa toilet dan wastafel, tanpa shower. Saya mendesain ruang ini dengan tata letak yang kompak. Wastafel sudut sederhana dengan kabinet kayu melayang, cermin bundar dengan backlight yang memberikan pencahayaan hangat, dan kloset duduk di ujungnya. Jendela kecil di sisi atas memberikan sirkulasi udara alami dan sedikit cahaya dari area luar. Lanjut kita ke area dapur berukuran 3 x 1,7 meter. Dapur ini saya rancang dengan tata letak L-shape yang efisien. Saya memilih kabinet dapur atas dan bawah dengan sentuhan kayu hangat yang kohesif. Countertopnya menggunakan granit berwarna terang yang serasi dengan lantai utama. Ini menjaga kebersihan visual. Fitur utamanya di sini adalah kompor induksi built-in dan wastafel hitam minimalis yang serasi dengan bingkai pintu geser void. Di ujung, terdapat ruang proporsional untuk kulkas besar 2 pintu. Pemilihan backsplash keramik Savoy putih disusun secara horizontal memberikan kesan bersih dan membantu memperluas visual dapur yang kompak ini. Dapur ini sepenuhnya terintegrasi dengan area makan dan keluarga. Pemanfaatan pencahayaan alami yang optimal dari area void dan jendela carport di depan memastikan dapur ini tidak pernah gelap dan terasa lepas. Seluruh area publik di lantai bawah ini dihubungkan oleh lantai parket kayu yang konsisten, sehingga menciptakan aliran ruang yang mulus, lega, dan efisien. Meniti tangga ke lantai 2. Kita sekarang memasuki area privat. Pendekatan desain di lantai ini fokus pada kenyamanan beristirahat dan kualitas sirkulasi udara yang sehat untuk setiap ruang. Tepat di area depan, terdapat kamar mandi yang melayani seluruh lantai 2. Dengan dimensi 2 x 2,5 meter, ruang ini cukup mumpuni untuk mengakomodasi area kering dan basah. Saya menggunakan partisi kaca sederhana untuk memisahkan area shower dan toilet, sehingga area vanity atau wastafel tetap kering. Satu elemen krusial di sini adalah penempatan jendela di bagian atas dinding. Jendela ini berfungsi vital untuk mengeluarkan udara lembab dan memasukkan udara segar, sehingga memastikan kamar mandi tetap kering dan sehat. Selanjutnya, kita masuk ke kamar tidur utama yang berukuran 3 x 4 meter. Untuk ruang dengan luasan ini, saya mengatur tata letak furnitur agar tidak mengorbankan ruang gerak. Kasur ditempatkan di tengah untuk memberikan akses sirkulasi di kedua sisinya. Di sisi kiri pintu masuk, saya memaksimalkan dinding kosong dengan membangun lemari pakaian built-in yang menjulang hingga ke plafon. Ini adalah solusi penyimpanan efisien yang tidak membuat kamar terasa penuh. Tepat di sebelahnya, terdapat meja kerja atau meja rias yang terintegrasi dengan aksen panel kayu. Untuk memastikan kenyamanan ruang dan menghilangkan kesan sempit, saya meniadakan dinding solid di bagian depan dan menggantinya dengan pintu geser kaca. Pintu ini menjadi akses sirkulasi silang yang sangat baik, membawa masuk cahaya matahari pagi yang sehat, serta mengarahkan langsung ke area balkon berukuran 3 x 1,2 meter. Balkon ini memberikan ruang relaksasi privat ekstra sambil tetap mempertahankan privasi visual dari jalan raya.
Beralih ke ruang di seberangnya, ini adalah kamar tidur kedua yang bisa difungsikan sebagai kamar anak atau kamar tamu. Ukurannya 3 kali 3 meter. Di sini, saya menempatkan tempat tidur merapat ke salah satu dinding untuk menyisakan ruang lantai yang lebih proporsional. Tepat di atas kasur, terdapat jendela yang mengarah ke area luar, sehingga memastikan kamar ini tidak pengap dan selalu mendapatkan pertukaran udara baru setiap harinya. Sama seperti kamar utama, saya menerapkan lemari pakaian built-in yang tinggi hingga plafon, beririsan langsung dengan meja belajar. Layout ini sangat efektif untuk mengelompokkan area furnitur dalam satu zona, sehingga sisa ruangnya terasa lebih rapi dan lega. Terakhir, di bagian sudut belakang lantai 2, saya mendedikasikan sisa ruang berukuran 2 kali 1,7 meter sebagai area servis yang mencakup ruang cuci dan jemur. Posisinya yang berbatasan langsung dengan area void terbuka rumah, memastikan pakaian yang dijemur mendapat angin dan cahaya yang cukup, tanpa harus merusak estetika fasad depan rumah. Lahan berukuran 5 kali 10 meter seringkali dianggap membatasi ruang gerak. Namun, seperti yang telah kita telusuri bersama, perencanaan layout yang matang, pemanfaatan ruang vertikal, dan penerangan gaya Japandi yang mengedepankan efisiensi serta pencahayaan alami dapat mengubah lahan terbatas ini menjadi hunian yang utuh, fungsional, dan tetap terasa luas. Solusi utamanya terletak pada proporsi ruang yang pas dan sirkulasi udara yang tidak dikompromikan. Bagi Anda yang sedang merencanakan membangun rumah di lahan yang serupa dan merasa desain ini adalah solusi yang Anda cari, saya telah menyiapkan blueprint atau dana lengkapnya beserta detail ukurannya. Anda bisa melihat atau membelinya secara langsung melalui tautan yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.